Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah, khususnya gempa di Cianjur, Jawa Barat memakan ratusan korban jiwa, menjadi peringatan Indonesia harus bergegas menyiapkan skenario mitigasi. Terlebih, Jakarta juga diprediksi berpotensi mengalami tanah bergerak di sejumlah kawasan. Lalu sejauh mana mitigasi Pemprov DKI Jakarta menghadapi ancaman tersebut dan wilayah mana saja yang berpotensi menghadapi hidrometeorologi? Informasi selengkapnya pemirsa kami sajikan dalam laporan khas Floganza bersama Bayu Pradana. Pemirsa, belum lama gempa bermagnitudo 5,6 mengguncang Cianjur dan memakan ratusan korban jiwa. Bahkan 74.000 orang harus mengungsi akibat kerusakan yang hebat. Mitigasi bencana menjadi PR yang harus dikerjakan. Terlebih, Jakarta diprediksi akan mengalami pergerakan tanah di sejumlah kawasan. Lalu sudah sejauh mana antisipasi dan juga mitigasi Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi bencana alam? Wilayah mana saja yang berpotensi mengalami bencana alam, termasuk tsunami megatrust? Di Floganza, saya Bayu Pradana. Kita cari tahu. Sedikitnya 318 orang meninggal dunia akibat gempa di Cianjur 21 November 2022 lalu. Ini mengakibatkan juga bangunan-bangunan menjadi rusak, di mana sedikitnya 25.000 unit bangunan rusak berat, 12.000 sedikitnya rumah yang mengalami rusak sedang, dan juga 20.000 mengalami rusak ringan. Ya, pemirsa, di antaranya infrastruktur yang rusak adalah 368 sekolahan, 144 tempat ibadah, kemudian ada 14 fasilitas kesehatan dan juga 16 gedung perkantoran. Pemirsa, Indonesia dilalui oleh 295 sesar aktif, di mana 31 diantaranya berada di Pulau Jawa. Nah, Kabupaten Sukabumi ini termasuk kabupaten yang rawan akan gempa dikarenakan dilalui oleh 3 sesar sekaligus. Termasuk Jakarta, ibu kota kita, yang tidak luput dari ancaman gempa hingga ke pergerakan tanah. Edukasi dan sosialisasi terkait mitigasi bencana kepada masyarakat ini harus dilakukan. Lalu bagaimana BPBD DKI Jakarta menyiapkan hal ini? Kita tanya langsung. Kami di BPBD DKI Jakarta, kami tentunya berkolaborasi ya dengan dinas-dinas yang lain, dengan Dinas Damkar Gulkarmat, dengan Dinas Sosial, Satpol PP, dengan TNI, dengan Polri. Kami mempunyai 2 skema penanganan. Yang pertama adalah penanganan yang sifatnya non-struktural, Mas. Jadi kalau non-struktural ini, pertama yang kita lakukan oleh BPBD adalah misalnya kita selalu rutin setiap hari menginformasikan tentang kondisi cuaca Jakarta. Kemudian ada lagi kami memantau di lebih dari 15 titik pintu air di Jakarta. Jadi ini salah satu yang dimiliki BPBD DKI Jakarta untuk mengantisipasi bencana tadi, Pak ya? Wah, canggih juga ya, Pak ya. Pak Isnawa, tadi juga kita bicara terkait adanya kemungkinan pergeseran tanah atau mungkin tanah longsor di 10 kecamatan di Jakarta tadi, Pak Isnawa. Apakah jika hal itu benar-benar terjadi, ini tentunya membuat was-was masyarakat. Akankah mereka yang tinggal di 10 kecamatan tadi ini akan diungsikan? Jadi begini, pertama dasar kita menentukan kecamatan itu adalah berdasarkan hasil studi dari PVBMG, ya, Kementerian SDM. Yang pasti begini, bukan sesuatu yang mengkhawatirkan seperti misalnya likuifaksi. Karena kita tahu kan kebanyakan kontur tanah di Jakarta adalah datar. Tetapi memang ada beberapa wilayah di selatan Jakarta dan Jakarta Timur ya, yang konturnya mungkin agak perbukitan. Kita sebut misalnya kayak di Pondok Labu, Jagakarsa,
Cinere, Cipayung dan sekitarnya. Jadi yang pertama yang menjadi penekanan kita adalah hati-hati terhadap bangunan-bangunan yang ada di kawasan perbukitan atau konturnya berbukit begitu. Indonesia merupakan wilayah yang rawan akan bencana karena dilalui 3 lempengan dunia yang aktif. Lalu di mana saja wilayah-wilayah di Indonesia yang rawan akan gempa dari sesar aktif dan juga gempa megatrust? Kita tanya ahlinya. Negara kita tercinta ini, Indonesia, termasuk negara yang sering kali atau rawan terkena bencana. Mitigasi menjadi hal yang penting, Pak. Sebenarnya persiapan mitigasi seperti apa nih untuk kita menghadapi bencana alam yang cukup beragam di Indonesia ini, Pak? Ya, kemarin kita mendengar bahwa Jakarta bagian selatan ya sempat ada pergerakan tanah. Itu memang bagian dari konsekuensi ya ketika ada curah hujan yang relatif lebih tinggi. Ya. Ini punya potensi untuk memberikan dampak bagi wilayah-wilayah yang punya slope atau kemiringan tertentu. Seperti yang ada di Cianjur yang lalu ya, ketika ada kemiringannya cukup tajam atau steep ya, dengan curah hujan yang tinggi ini bisa menggelincirkan itu bagian badan dari wilayah tersebut. Itu mungkin yang terjadi di Jakarta juga kemarin agak sedikit terjadinya penurunan ya. Lagi-lagi apakah bisa diprediksi, Pak? Saya kira kita harus mewaspadai semua kemungkinan ya. Tetapi untuk potensi-potensi itu kita bisa identifikasi. Contoh di BMKG sendiri, rasanya teman-teman di bidang meteorologi atau MEWS, meteorologi early warning system, mereka juga sudah memberikan peringatan dini sebelumnya ya. Jadi ketika ada curah hujan yang relatif lebih ekstrim yang diperkirakan akan jatuh bahkan di hari esok, maka teman-teman dari MEWS akan memberikan peringatan dan menyebarkan ke moda-moda distribusi BMKG seperti aplikasi mobile tadi, sepertinya harus sudah bisa diakses oleh semua pihak. Pak Iman tadi adalah mitigasi dan juga kesigapan dari pentahelix bahkan ya. Iya, pentahelix. Ya, berbagai lapisan masyarakat ini perlu sekali dikarenakan memang kalau kita lihat Indonesia ini berpotensi dalam bencana alam dengan sangat bervariasi, Pak ya. Benar. Ya, kita doakan bahwa semua akan baik-baik saja untuk negara kita ini. Terima kasih banyak Pak Iman atas bincang-bincangnya, Pak Iman. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali, Pak Iman. Belakangan ini kan di Indonesia sering banget bencana gitu kan, gempa di mana-mana. Kamu gimana sih sebagai masyarakat melihatnya? Kalau aku sih was-was sih, karena emang awal sama akhir tahun tuh pasti ada aja ya bencana-bencana yang di luar dugaan kita ya kan. Bahkan kalau menurut aku seharusnya kita juga harus lebih memperhatikan kayak, kan sekarang kan udah ada sosial media kayak BMKG ataupun kayak gitu ya, seharusnya kita memfollow sih untuk info-info update-nya ya. Cukup takut juga ya, karena kan bencana itu kan bisa terjadi di mana aja juga kan. Kayak belakangan ini juga sering banget terjadi gempa kan. Kadang dampaknya juga sampai ke Jakarta. Kamu sendiri sebagai masyarakat antisipasinya apa? Udah follow info-info seperti Kalau aku sendiri aku mengikuti sih, tapi aku di Twitter ya, karena menurut aku di Twitter lebih banyak responnya sih dibandingkan sosial yang lain kan pasti kan sosial media yang lain kan pasti lebih ke update status kita ya dibandingkan kalau Twitter kan, kalau menurut aku itu kitanya lebih tahu gitu loh, lebih jelas. Kalau saya sendiri sih hanya tahu dari follow Instagram aja sih. informasi BMKG demikian? Iya. Harapan kamu ke pemerintah mungkin kayak Liz apa? Kalau dari aku buat pemerintah itu kayak lebih aware aja sih sama bencana-bencana yang ada di Indonesia ya, lebih sigap, lebih siap juga gitu. Sama masyarakatnya kayaknya perlu untuk edukasi kembali ya, edukasi ulang. Mungkin kalau dari saya lebih ini aja sih, pemerintah lebih aware kepada masyarakatnya gitu. Entah kalau misalnya kalau emang ada bencana juga gitu, lebih peduli juga sih ke masyarakatnya gitu sih paling. Oke, terima kasih. Pemirsa Vloganza, bencana alam yang terjadi di Indonesia ini merupakan tanda bahwa Indonesia harus segera menyelesaikan PR untuk mitigasi bencana alam. Dimulai dari penataan kawasan, perencanaan pembangunan, hingga membangun hunian yang anti gempa dan juga aman tsunami.
ini harus dilakukan dan seharusnya aspek-aspek ini juga harus diterapkan dalam gedung pemerintahan dan juga fasilitas umum. Bukan hanya itu, mitigasi bukan hanya harus dilakukan oleh pemangku kepentingan saja, tapi juga harus disadari oleh setiap jiwa. Setiap jiwa harus menjadi penyelamat jiwa lainnya. Because everyone is a lifesaver. Demikian Vlog Gaza kali ini bersama Jemi Jasin, saya Bayu Pradana. Sampai jumpa.